Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Senang sekali kita ketemu lagi masih di Januari 2023, masih awal tahun. Endurance-nya harus tetap tinggi karena masih ada 11 bulan lagi untuk kita terus berkarya, punya inovasi dan tentunya punya kreativitas yang tinggi. Semoga tahun ini produktif, yang penting sehat. That's my message untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk bersyukur karena itu salah satu weaponnya kita ya, senjatanya kita untuk terus keep going. Karena kalau kita terus comparing ourselves with others, kayak kadang ngerasa kayak mine is not enough, tapi padahal kita tuh semuanya udah cukup, sudah baik, sudah keren. Tinggal kita gimana lebih meningkatkan lagi yang kita punya. Nah, bicara mengenai podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia, seperti biasa 30 menit kita punya beragam topik yang kita bahas di sini, di meja ini. Kita bisa bawa nantinya mulai dari musik, olahraga, bahkan hari ini kita bicara sedikit tentang beauty ya, khususnya juga beautypreneur. Nanti kita coba bahas di meja ini dengan tamu yang kalau yang penggemarnya ya, skincare, beauty clinic, pasti ya sudah agak akrab dengan sosok yang nanti kita akan ajak ngobrol. Nah, sebelumnya seperti biasa, gue ajak teman-teman untuk nonton kita di banyak sekali platform, kurang lebih ada 10. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube-nya Partai Perindo, semua @Partai Perindo. Ada juga di apps, di RCTI Plus, Okizon, Sindo News, iNews.id, dan juga website-nya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih 10 platform itu, dan ada juga e-voucher. Ini menarik banget, tiap episode seperti biasa ada 100.000 untuk beberapa pemenang. Jadi lumayan kalau bisa ajak teman 5 dapat 500.000. Terus bisa beli online ya, ini belanja online di salah satu platform gede lah. Jadi nanti kita bagi-bagiin. Caranya gampang banget, tinggal nonton diskusi kita hari ini, obrolan. Bikin quotes 1, 2, 3 kalimat, nanti kita pilih yang beruntung dan kita umumin di Instagramnya Partai Perindo. Tapi jangan lupa untuk follow dulu. Nah, hari ini langsung saja, kenapa kita bicara sesuatu yang mungkin kesannya sekarang kalau kita lihat ya, it's more about women, tapi somehow ya, kalau gue pribadi ngelihat skincare, beauty clinic, sebenarnya they have no gender, nggak ada gender untuk skincare ya, karena makin kesini kita makin peduli sama penampilan dengan kesehatan. This is what we call top of the top ya, bahwa bicara kesehatan lagi-lagi nggak ada gender, right? Skincare pun juga kaitannya dengan SPF. Gua pun pakai SPF tiap hari karena gua tahu ada matahari segala macam. Nah, hari ini kita akan belajar dari sosok yang punya background seperti ini, dan juga ternyata usahanya juga jalan. Dan beliau juga mulainya merintisnya nggak overnight, jadi ada proses. Nah, itu yang kita mau highlight, bagaimana beliau adalah seorang dokterpreneur, cerdas di dunia medis, bernyanyi, bisa nyanyi juga, dan juga berbisnis. Jadi langsung aja gua sapa, ini namanya lengkap, tapi sebenarnya kalau dikenal namanya Dr. Ekles, ada Dr. Eklendro Senduk, atau kita biasa dipanggil dengan Dr. Ekles. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Juno. Apa kabar? Luar biasa. Aduh, Apa kabar, Jun? ya baik, sehat. Dokter, gimana nih sekarang 2023? Makin sibuk atau masih bisa dihandle? Makin banyak mimpi. Oh, baik. Gitu. Jadi memulai tahun baru makin banyak goals gitu. Oke. Dan 2023 nih kalau kita lihat ya, Dok, banyak orang ngeramal bahwa bakalan tadi resesi segala macam. Tapi kalau aku pribadi ngelihatnya ya malah itu tantangan. Iya sih. Kalau dokter ngelihat 2023 seperti apa nanti? Selalu all about mindset ya. Oke. Kita kan diberikan Tuhan akal hikmat. Ada dua pilihan, mau maju atau mundur, atau positif atau negatif. Exactly. Ya. Jadi kalau saya sih ambil yang positif dong. Betul. Gitu. Jadi tetap tahun 2023 tahun penuh keberhasilan buat saya gitu. Karena saya juga mengajarkan ke diri saya, sementara belajar juga dan ke tim saya, bahwa kita jangan melihat masalah seberapa besar masalah itu, tapi yang kita lihat seberapa besar yang kita harus lalui melewati masalah itu. Betul. Jadi all about mindset sih. Waduh, gitu. Baru mulai ya. Ini belum perkenalan lebih jauh. Baru random questions 2020. But that's really true. Karena gua pun kadang gini, Dok. Kadang ngerasa bahwa sebagai ya anak muda, manusia gitu kan, ngelihat tantangan tuh aduh gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita udah aduh duluan, sometimes as a human being, kita ada perasaan sebagai manusia. Oh iya ya, ada down, ada suka dukanya, tapi kembali lagi kalau kita pas down, oh iya, mindset gue harus begini.
Oke. Jadi diri sendiri yang motivasi, karena kan musuh terbesar di kita adalah diri kita sendiri. Oke, baik. Jadi menaklukkan diri sendiri dulu yang paling penting. Aduh. Setuju nggak? Setuju banget. Oke. 100.000 untuk dokternya. Diklaim ya abis ini ya. Oke. Dok, kita kenalan dulu. Dr. Oke. Eccles, well, as I know dan juga banyak teman-teman yang kenal, mungkin banyak sekali kliniknya di beberapa tempat di Indonesia. Tapi di luar itu, dokter, kalau misalnya ada yang mungkin pengen kenalan atau pengen bertanya, Dr. Eccles itu siapa sih? Apa sih kerjaannya atau apa passionnya? Monggo, dokter boleh. Oke, ya, salam hormat, salam kenal juga semua untuk podcast Aksi Nyata ini ya. Betul. Oke, jadi nama lengkap saya Eklenro Youns Johannes Enduk. Orang Manado ya. Oke. Jadi namanya panjang-panjang luar biasa gitu. Tips mungkin jangan panjang-panjang, karena dulu waktu Eptanas lagi UANAS. Oh, ketahuan ya. Ketahuan ya. Pada 17 tahun ya. 17 tahun plus. Jadi waktu UAN tuh orang udah soal kelima aku baru tulis nama tuh, karena bulat-bulatnya lama. Ya, nama Manado ya. Nama Manado panjang-panjang. Jadi simple aja gitu. Oke, jadi saya asli Manado. Jadi orang Manado, apa kabar? Terang semua bersaudara. Nah loh. Asli Manado, dengan banyak cita-cita, banyak goals dari kecil. Dan akhirnya membawa saya ke Jakarta. Gitu. Jadi saya di Jakarta ini perantauan. Saya tinggal di Jakarta pas pandemi. Baru sekali ya, Dok, ya? Baru sekali. Jadi almost 3 tahun ya. Baik. Almost 3 tahun, dan bersyukur, alhamdulillah, thank God, Tuhan mempercayakan saya ada satu bisnis, namanya Eccles Klinik, menjadi Eccles Group sekarang. Nah, dari situlah mungkin karena orang tahu ada brand Eccles, akhirnya saya dipanggil Dr. Eccles. Oke. Tapi secara tidak sengaja, tahu nggak Jun, saya dari dulu cita-cita ada banyak. Salah ya? Sama ya? Semua orang lah kadang gitu. Gitu. Tapi nggak tahu yang mana yang jadi. Yang mana yang jadi. Oke. Tapi dulu kalau ditanya-tanya cita-cita, kadang-kadang saya, oh ya, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pebisnis, saya mau jadi penyanyi. Gitu. Karena orang Manado kan biasa tiap kali ada kegiatan suka nyanyi ya. Suka nyanyi. Gitu. Thank God, akhirnya di tahun berapa ya itu ya, pas pandemi tercapai semua gitu. Jadi saya jadi dokter, saya jadi pebisnis. Secara tidak sengaja juga saya terjun di dunia entertain gitu. Jadi itu mungkin awal titik karir yang mungkin dulunya saya cuma dari orang desa, karena saya juga bukan di Tomohon, saya asal dari Tondano, itu Minahasa. Dan mungkin karena terjun di dunia entertain dan brand Eccles juga dikenal, jadi mungkin lebih, bukan bilang terkenal dia, maksudnya mungkin lebih dikenal orang. Jadi mulai dari situ. Dok, ini menarik bahwa dokter kan berarti tidak besar di Jakarta, Mas. Sebelumnya gede-gede di Manado. Ini contoh gini, banyak orang kan memang mengadu nasib, mengadu mimpi di Jakarta ya. Well, kalau banyak yang nanya gini, sering juga pertanyaan ke Jun, apa sih biar bisa survive di Jakarta? Banyak kan harus kemampuan, attitude, passion, sabar segala macam. Kalau dari dokter, kalau ada yang nanya nih, Dok, Dr. Eccles bisa survive di Jakarta, kenapa? kuncinya apa? Oke. Jadi mungkin ini yang saya, mungkin kalau ditanya apa sih yang dokter, jadi mau di Jakarta kah, mau di Manado? Jadi saya mempunyai value dalam hidup saya untuk achieve my goals. Jadi pertama tuh Jun harus mempunyai have a big motivation. Jadi bukan sekedar big biasa. Jadi motivasi yang berapi-api. Gitu, karena itu yang jadi power gue gitu. Itu pertama, have a big motivation. Kedua, pray, didoakan. Karena harus perkenanan dari yang di atas. Betul. Setuju nggak ya? Terus yang ketiga harus action. Biasalah ya, masa Tuhan kirim berkat kita di kamar, kita nothing to do terus ada berkat, nggak mungkin ya. Harus action. Tapi ternyata Jun nggak cukup sampai cuma sekedar action. Harus fokus. Ini yang paling penting. Jadi fokus itu harus maintain kecepatan kita. Saya selalu, kalau di Eccles tuh ada arti namanya speed 100. Jadi tuh saya terbiasa dengan speed 100, harus tok 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 gitu. Jadi saya tuh sangat apresiasi juga dengan anak-anak muda, karena luar biasa kreatif di dunia sekarang. Cuma sometimes kekurangannya yang bukan semua ya, tapi sometimes sebagian karena mungkin instantly dan sebagainya.
kadang maintain-nya itu yang agak kurang. Contoh sekarang speed 100, besok speed 30, besok speed 50, besok speed 20. That's why I call kalau di awal tadi endurance. Endurance harus sama gitu. Yeah, Karena kalau nggak, kapan kita sampai goals-nya gitu. Nah itu mungkin yang saya praktekkan dalam achieve my goals. Jadi dimanapun di Jakarta itu yang saya praktekkan achieve my goals gitu. Jadi itu tadi fokus dan maintain endurance kita gitu. Nah, kalau kita ngeliat sekarang dokter, like orang kalau tadi dokter bilang bahwa dari pandemi baru mulai ke Jakarta, baru mulai bangun semuanya sampai sekarang, seems cepat ya gitu ya. Tapi aku tuh sadar bahwa kayak nggak ada yang namanya overnight success gitu yang besok langsung. Even candi pun dibangun nggak nyampe, nggak bisa kecuali cinta ya. Oh baik. Ada nyanyian ya. Oh oke, salah ya. Oke. Cinta ya adalah sesaat ya. Cinta satu malam ya. Jangan. Bisa promo ya itu ya. Oh. Lagu. Tapi kalau yang instan mah nggak lama dong. Nggak lama. Right. Nah, tapi ini pertanyaan gini dok. Mungkin bagi orang ini kayak instan cepat. Tapi kalau gue pribadi ngeliat pasti ini nggak dibangun 3 tahun itu. Yeah. It takes more than that, you know, like mungkin bertahun-tahun sebelumnya. Bener nggak sih? Setuju. Jadi orang mungkin lihat 10 yang berhasil, tapi orang nggak lihat 90 yang percobaan yang gagal gitu. Jadi semua ada proses. Memang kadang-kadang tiap orang waktunya yang berbeda, tapi ada prosesnya. Itu pun yang terjadi ke karir saya. Ekles Klinik tuh memang mungkin tergolong cepat bagi sebagian orang gitu, tapi sebenarnya proses yang saya lalui juga luar binasa, bukan luar biasa lagi. luar binasa gitu. Jadi Ekles saya flashback sedikit ke belakang John. Ekles tuh tahun 2016 saya dirikan itu bukan di daerah dulu di Sulawesi Utara, di Kota Tomohon. Jadi bukan di Manado. Karena saya asli Minahasa, saya dirikan dulu di Kota Tomohon. Tahu nggak? I know, yang parade bunga, right? Yes, Festival Flower gitu. Saya Tondano, tapi Tondano itu Kota Tomohonnya agak lebih besar dikit. Jadi saya di Kota Tomohon. Tahu nggak modal saya berapa, Jun? I don't know. 5 juta rupiah. Ya, jadi saya ini bukan beneran dong? Beneran, ini beneran. Wow. Ini beneran, bukan pencitraan gitu, beneran ini. Bisa dicek. Nggak apa-apa pencitraan dikit boleh. Bisa dicek gitu. Asal ada benerannya banyak gitu. Tapi ini beneran. Go on. Beneran. Jadi saya tuh dari keluarga yang sangat sederhana. Gitu. Jadi pada saat saya juga memulai usaha, memang saya dokter, tapi background keluarga saya juga dari titik nol waktu itu. Karena waktu itu papa saya PNS tapi dia ambil pensiun cepat, mencoba usaha tapi mungkin bukan situ passionnya dan pelit, jadi kita memang mulai dari titik nol banget gitu. Jadi akhirnya saya mengambil alih sebagai tulang punggung keluarga gitu. Jadi saya cuma modal 5 juta rupiah, terus yang punya ruko itu di Tomohon pasien saya cuma sewa 1 lantai, jadi cuma dikasih murah, bisa bayar per bulan gitu. Terus 5 juta rupiah, terus yang tahu nggak, yang saya kan nggak bisa bayar desain grafis, arsitektur, boro-boro ya. Jadi yang merenov klinik itu waktu itu saya ingat almarhum papa saya udah almarhum, sama om saya. Jadi gaji ala kadarnya gitu. Jadi cuma dengan klinik yang luar biasa ala kadarnya gitu. Jadi pegawainya cuma saya sama suster 1 orang gitu. Ke flashback ke belakang. Gak apa-apa, jangan. Ya, terus akhirnya it's beautiful story. Terus akhirnya dari situ, tapi waktu itu saya memang punya misi, saya yakin akan besar di suatu hari gitu. Jadi tetap do and don'ts-nya saya sudah bikin SOP lah ya. SOP walaupun itu belum ada ala, cuma sekedar facial, cuma sekedar krim-krim biasa gitu, tapi buat sebaik mungkin. Karena kita bergerak di perusahaan services gitu. Service, Karena kan dokter sebenarnya itu services, hospitality gitu. Itu yang harus kita ini. Jadi dari situ mulut ke mulut mungkin dengan hasilnya bagus, bahkan 70% Jun pasien itu bukan dari Kota Tomohon, dari Manado dan Gorontalo. Saya ingat 2 minggu kemudian saya sudah terkumpul uang 20 juta, jadi saya memperbagus lagi klinik. 4 bulan kemudian, karena banyak pejabat-pejabat dari Gorontalo yang doing treatment di klinik saya gitu. Mereka bilang, "Dok, buka dong di Gorontalo." Jadi saya 6 bulan kemudian saya mencoba peruntungan, ada link buka di Gorontalo. Itu pun masih klinik rumahan. Tapi di situ juga boom. Akhirnya 8 bulan kemudian saya sudah bisa beli alat dikit-dikit. Titik terboomnya 1 tahun kemudian saya buka di Manado. Saya buka di Manado, itu pun belum sebagus-bagus sekarang klinik ya gitu. Jadi tapi udah lumayan bagus dari 2 klinik sebelumnya. Saya ingat itu udah 2 tingkat, masih acara pembukaan jam 9 pagi di atas, lantai 2, lantai 1 udah ngantri tuh.
pasien. Nah itu titik awal boom. Dan pada saat itu saya bilang, saya yakin Eklas Klinik ini akan besar. Dan saya bentuk tim. Saya bilang ke tim, oke, visi kita akan kuasai Indonesia Timur waktu itu. Cuma memang gini, teman-teman saya yang seprofesi dengan saya bilang, kok tim lu banyak banget sih? Gitu. Jadi waktu sama Manado itu saya rekrut banyak orang per divisi. Saya bilang gini, karena kan untuk menampung makanan yang besar, yang banyak, kita butuh tempayan yang besar. Gitu. Jadi saya yakin saya harus mempunyai tim yang profesional karena saya yakin akan works di kemudian hari dan Eklas akan besar. Dan itu it works. Terbukti sampai sekarang gitu. Jadi waktu itu saya bilang ke tim, saya bentuk tim, kita akan kuasai Indonesia Timur. Karena saya orang Timur, biarlah di bagian barat dikuasai orang lain, aku bilang gitu. Iya kan? Indonesia Timur kita gitu. Tapi surprisingly 1 tahun kita almost 2 tahun ya, 2 tahun hampir semua kota di Indonesia Timur kita udah buka. Oke, wow, alhamdulillah. Gitu, ya. alhamdulillah. Oke. Tercapai kan gitu. Jadi mimpi itu mungkin pesan-pesan untuk teman-teman. Mumpung mimpi nggak dibeli ya, bermimpilah gitu. Gitu. Terus di tahun ketiga berubah lagi Jun mindset. Udah pede nih menguasai Indonesia Timur. Sekarang kita harus menguasai Indonesia. Jadi di tahun ketiga saya coba peruntungan buka di Jakarta. Awal pertama di Mega Kuningan. Itu pun masih klinik ala kadarnya kecil karena saya belum kuasai Jakarta. Saya belum tinggal Jakarta tuh. Gitu. Itu akhir tahun 2019. Terus saya bentuk tim juga di Jakarta. Awalnya juga gini John, saya bilang gini ke tim. Oke, setelah saya review di Jakarta, orang Jakarta kan macet-macet ya. Butuh yang one stop solution. Oke, Eklas Klinik berarti harus di mall-mall. Oke kan? Harus di mall-mall karena orang macet kemana-mana ya. Jadi kita bilang oke, kita harus di mall. Kalau kita mau hit di Jakarta, kita harus buka di mall paling prestise di Jakarta waktu itu. Saya kita harus buka di mall ini. Waktu itu tim Jakarta gue, dokter ini udah dari desa, mimpi kebanyakan gitu. Pana enteng kan ya. Mallnya juga kok. Mallnya yang seluar biasa. Maksudnya yang itu kan pilih brandnya gitu. Tapi tahu nggak? 6 bulan kemudian kita buka di situ. Dan itu brand pertama lokal klinik yang buka di mall itu. Jadi nothing is impossible. Jadi waktu itu akhirnya kita buka di situ, itu titik boom Eklas di awal. Even though mau kedua klinik, karena aku yakin kalau kita buka di satu, brand itu all about trusted. Gitu. Dan dokter juga pintar, maksudnya kayak the way taking attention-nya ya. Kayak mall, langsung aja mall yang paling langsung aja yang paling prestise gitu. Tapi dari situ kita dinotis oleh para sosialita, oleh para artis. Even though dulu Jun Eklas nggak endorse. Jadi artis sosialita itu yang benar-benar real pasien. Gitu. Jadi kita nggak pernah endorse artis gitu. Memang mereka real pasien kalau lihat Instagram Eklas yang dibawa-bawa gitu. Tapi itu pun saya belum tinggal di Jakarta, tapi secara tidak sengaja saya ketemu Badai Krispati, Mas Badai. Saya sangat ngefans banget, luar biasa. Teman-teman tahu kalau karaoke di Manado pasti cuma lagu Krispati yang gue hafal gitu. Iya benar. Terus diketemukan, itu pun tidak sengaja, saya tinggal di Manado, marketing saya bilang, Dokter Eklendro, itu masih Eklendro namanya. Eklendro ngefans banget loh sama Mas Badai. Dia video call sama gue. Dok, wah aku senang banget. Terus dia bilang, Dok kalau ke Jakarta kapan-kapan ngejam bareng ya. Gitu kan. Akulah pada saat aku ke Jakarta, aku hubungi yuk kita ngejam bareng. Nyanyi gitu ya. Nyanyi di studionya. Secara tidak sengaja dia mungkin tipe suara gue agak gimana gitu ya. Menggelegar gitu. Gak tahu ya benar apa enggak ya. Gitu. Akhirnya dia tahu, yuk Dok kita bikin single. Dari situlah akhirnya kita bikin single. Jadi pas launching klinik di mall itu, saya launching juga lagu baru saya, gitu, bersama ex Krispati. Dari situlah titik mula saya di dunia entertainment. Memang lagunya nggak terkenal amat sih, tapi akhirnya saya diundang-undang di talk show. Akhirnya saya juga diundang saya ada acara TV sekarang, di salah satu TV swasta, acara kesehatan, pembawa acaranya dokter kan. Saya pembawa acaranya. Nyanyi juga kadang. Enggak, itu pembawa acara kesehatan. Beda. Baik. Jadi dari situ tidak sengaja di samping nyanyi, jadi TV host juga. Mulai dari situlah dirubah nama dari manajemen gue kok, karena kan di Jakarta malah orang lebih sebut aku Dokter Eklas. Betul. Bukan Dokter Andrew, kalau di Manado Andrew. Atau Eklendro. Coba deh Dok. Jadi saya meeting dengan tim, aku rubah nama aja ya Dokter Eklas, supaya kalau orang search Dokter Eklas muncul Eklas ini. Ya manalah duluan personal branding atau brand Eklas. Tapi ternyata it works. Jadi satu naik, ya naik-naiknya dua-duanya naik gitu. Ini cerita yang bagus banget. Gimana sebenarnya tadi awal mula sekarang bahwa sesuatu kalau orang lihat sekarang ya
it looks like hadiah ya. Padahal Oh, iya luar biasa. luar biasa. Luar Dan tadi biasa. yang cerita yang aku notice tadi, bagaimana papa ya almarhum bantu renov. Iya, Ini berarti hubungan dokter dengan almarhum, dekat. amin ya, Iya, luar biasa. sangat luar biasa. Jadi Ah, saya dibesarkan oleh papa mama yang luar biasa. aha, Jadi contoh figur orang tua yang hmm, bekerja di ranahnya. hmm, Papa saya berfungsi sebagai papa, gitu. Mama saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi oke, figur orang tua yang nyata gitu. Podcast ya. Benar exactly. nggak sih? Benar. Iya, jadi berperan sebagai porsinya Oke, masing-masing. Jadi oke, I'm very grateful. iya. Jadi gitu. Karena gini dok, somehow kita, apalagi anak muda ya, Ya, kadang kita ngerasa kayak orang tua kita ngatur segala macam, mereka tahu segalanya, kita kadang nggak punya ya, hak untuk bilang no. Tapi somehow ya, setelah kita gede, setelah kita mungkin sudah bisa berdiri sendiri, kita baru sadar bahwa apapun yang mereka inginkan, mereka perintah, itu the best sih. ya, Ya, aku tuh kadang, dokter ngerasa nggak sih bahwa sangat. apa yang mereka kadang buat kita apaan sih gini ya, tapi ternyata sekarang kita sadar bahwa orang tua punya peran yang luar biasa dalam Sangat, karir sangat, kita. exactly. Aha, Jadi orang tua pasti sayang ya mhm, anaknya. mhm, Jadi dia mau yang terbaik. oke, Tapi memang cara mendidiknya sesuai dengan mereka. Tapi baik, ingatlah itu pasti yang terbaik sih, benar, benar. gitu. Karena dia sayang. Iya, Iya. dan aku yakin juga apa yang dokter dapat sekarang ya, Overall dari contoh dari orang tua gitu. ya, Jadi aha, role model saya ya mhm, pekerja saya, role model saya ayah betul, saya betul. gitu. Itu yang Gitu. kadang anak muda harus diingetin. Kadang merasa paling benar, right? Benar. Aku sering banget berantem. Tapi ingat Tapi, gak John? ah, Pokoknya mumpung orang tua masih ada. yes, Ya yes, tolong patuhlah. of course, ya harus. Patuh, nyenengin lah gitu. Aha, Karena nanti betul. nyesel pada saat udah gak ada. Benar-benar. Gitu, gitu. Jadi kalau kalau berantem ya inget deh, pokoknya ya jangan sampai kita ngelakuin sesuatu yang menyesal ya. Jangan sampai. Karena Aha. kadang-kadang gini, Uh, sometimes maksudnya sebagai manusia, kok begini sih? Kok benar, begini sih? benar. Tapi ternyata gini ya, setelah saya juga mempunyai tim, kasih itu atau love itu kan ada dua macam. Hmm, Ada yang memang love, ya kita ngayomi, kita sayang-sayang. Ada yang namanya tough love, mendisiplinkan. Jadi Oke, ada yang namanya tough love, tapi orang tua pun marah kita bukan berarti dia marah, dia oke, benci kita, karena oke. dia sayang kita untuk Aha. mendisiplinkan gitu sih. Jadi Baik, gitu. oke. Dok, dari semua yang tadi kita obrolin ya, kalau aku bisa rangkum bahwa em, kesuksesan ya apa yang dokter dapat sekarang, semuanya dimulai dari tadi ya usaha, tapi yang paling penting adalah mental sih kalau aku lihat. Oh, Ya, setuju. ya karena gini, Dok, kalau mentalnya udah pemenang ya, dan mental ini kan kebentuk dari banyak proses. Ya, Nah, ini pentingnya bahwa kita mencoba, gagal, terus ya ada rejection itu biasa. Akhirnya mentally kita stabil dan tahu ketika kita di posisi ya bagus, tinggi, kita juga nggak akan songong atau apa. bener. Kalau aku lihat dari ceritanya ya, bahwa memang menurut dokter ya tadi ini dulu harus Mindset benar ya. penting, Ya. penting banget, penting banget. Oh, Jadi sometimes saya juga melihat tim saya, oh, ada beberapa, sometimes ada kadang-kadang orang, saya juga sementara belajar ya. ya. Kadang-kadang ada orang tuh di posisi atas dia tidak siap. Hmm. Mungkin waktu dia di Ya. posisi menganjak dari bawah dia siap banget. Mhm. Tapi pada saat dia di posisi atas, dia tidak siap. Mhm. Sometimes begitu. Jadi all about mindset sih. Itu yang saya bilang tadi sih, musuh terbesar dari kita adalah bagaimana mengalahkan diri kita sendiri. Oke. Itu yang paling penting. Mengalahkan diri kita dari rasa ketakutan, dari rasa ragu-ragu, plus dari rasa sombong. Mhm. Gitu. Sometimes kalau kita di atas, gue udah gini, gue udah Oke. gini, gitu. Oke, Gitu. Dok, ini aku mau nanyain ya. Ini bukan dari aku ya, Dok, dari pertanyaan ya. Boleh dijawab apa enggak ya? Em, Sering dipanggil Dokter Sultan. Aduh, Aduh, pajak aku nih. juga sering. Iya, pajak. Ya. Aku juga sering dipanggil Sultan sama teman-teman aku. Itu kalau mau minta traktir, Dok. Iya. Sultan, dan Juno udah datang, Sultan aja Sultan, beliin kopi gitu ya. Dokter, ya disebut tadi dijuluki Dokter Sultan. Keberatan gak sih dengan ini? Atau ada komen soal ini? Iya, jadi dulu Oh. tuh saya jadi mungkin karena saya ada beberapa lini bisnis dan ada tagline Sultan kali ya. Oke. Jadi akhirnya dipanggil, ada beberapa yang panggil Dokter Sultan, sehingga ada beberapa media yang memberitakan Dokter Sultan. Sebenarnya label itu bukan aku yang melabelkan, cuma maksudnya segala yang baik-baik diaminkan ya. Oke, good. Cuma maksudnya untuk menjadi seperti itu butuh effort lah untuk sampai ke sana. Karena kan untuk
kadang-kadang mereka tanya, dokter sudah jadi orang sukses? Gitu. Semua bisa jadi orang sukses karena tergantung seberapa bersyukurnya kita kan, seberapa targetingnya kita gitu. Jadi untuk sekarang pun kalau bilang orang sukses, saya masih banyak goals. Saya berat semakin itu aku bilang tahun baru semakin banyak goals gue di kepala gue gitu. Jadi ya tenggatlah mungkin ada yang gitu, tapi semua yang baik diaminkan sih. Tapi akhirnya dengan saya terjun di Ikhlas Klinik, akhirnya saya terbuka bisnis-bisnis yang lain. Jadi apalagi tahun lalu tuh sekarang tuh saatnya bisnis kolaborasi. Jadi akhirnya saya membuka bisnis-bisnis lain, berkolaborasi juga dengan ada beberapa public figure seperti ada cafe, dengan Cinta Laura ya, terus ada clothing line, dengan Arya. Dokter, like, I mean, aktif, pintar, punya bisnis, all the good things. Tapi di luar itu nggak semua orang bisa punya leadership. Dan menurut aku salah satu yang bisa membangun satu bisnis sukses ya harus punya leadership yang baik, komunikasi dengan partner kerja, bawahan atau apalah yang kita sebut gitu, pekerja kita, itu penting sekali. Dan kalau aku lihat di sini dokter sangat meng-highlight itu ya, bahwa komunikasi. Kalau komunikasi masih banyak belajar sama Juno ya. Oke. Asik. Aku juga komunikasi belajar karena ke kliniknya dekat rumah, klinik dokter. well, aku udah nyoba dok. Beautiful, bagus. I mean, service-nya luar biasa. Oke. Thank you. Pertanyaan nih dok, bahwa penting sekali ya dok, ketika kita bangun bisnis, usaha, memanusiakan orang, bekerja dengan tadi beda-beda pikiran, mindset kan memang nggak gampang. Nah, dokter meng-highlight itu seperti apa sih ketika bekerja dengan tim? Oh iya, memang ya sebagai founder ataupun sebagai pimpinan kita harus mempunyai jiwa leadership. Bedakan antara leader dan bos. Gitu. Kalau bos tuh asal suruh aja tanpa tahu kelemahan kekurangan tim dan tanpa mencontohkan. Gitu. Tapi kalau as a leader kita harus saya sangat senang tuh Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, dia ada tagline. Pertama Ingan Sorson Suntulowo, Imardia Manggunkar, sampai hafal Tuturi Handayani. Jadi yang pertama as a leader itu kita ada saatnya kita di depan. Mengotoritas gue sebagai pimpinan lu harus begini. Tapi ada saatnya tuh Imardia Manggunkar lu harus di tengah. Jadi memposisikan sebagai teman mereka, mungkin tempat curhat mereka. Terakhir mungkin yang sering kita dengar Tuturi Handayani. Jadi ada saatnya kita dari belakang, bukan kita direndahkan, menyemangati mereka, mendorong mereka gitu. Jadi sebagai leader sebenarnya bukan sekedar embel-embel, gue ya pemimpin nih. Tapi sebenarnya ada tanggung jawab yang besar sih. Wow, ceritanya hari ini luar biasa 101 ya with Dr. Ikhlas. Tadi kita bisa ngelihat membangun usaha, passion dari berbagai perspektif, dan yang bisa di-highlight memang bahwa it takes more than like tadi night ya dok, atau overnight sukses tuh nggak ada, instan nggak ada, semuanya butuh proses, butuh ya of course materi, perjuangan ya, tapi di luar itu juga mental yang harus, itu paling penting juga, dan juga restu orang tua, it's really important ya, dan banyak hal yang. Tapi sebelum kita tutup dok ya, ini berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia, ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ini value yang dipunya Partai Perindo dan yang kita obrolin juga hampir sama, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan ini juga yang tadi value-value yang hampir sama dengan Dr. Ikhlas yang kita obrolin, dan semoga anak-anak muda di luar sana juga punya value yang sama. Jadi makin besar Indonesia, anak mudanya juga makin solutif, makin kontributif, dan juga makin kreatif ya. Nah, Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini program penjaringan secara daring bagi WNI yang ingin menjadi bacalek di berbagai level. Ada kabupaten kota, provinsi maupun RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan gampang sekali kalau mau lebih banyak info, download aja di sini, ada scan aja QR-nya, ini apps-nya di sini. And then untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes tadi obrolan kita hari ini, terima kasih. Nanti kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo, jangan lupa untuk follow dulu. Dan last but not least, ini Dr. Ikhlas, thank you so much. Sama-sama. Kita tahu ini manage waktunya untuk hari ini kita rekaman sudah berapa kali harus reschedule. 1 tahun ya? 1 tahun betul, dari bener sih, setahun sih, exactly ya. Akhirnya bisa duduk bareng ngobrol, tapi yang
saya bersyukur, tim juga bersyukur karena ceritanya nyata. Ya, Nyata. dan indah. Aksi nyata ya. Iya, dan indah. I mean, gimana dokter mulai dari 5 juta. It was like, are you sure 5 juta? Tapi ya tadi memang begitu. Dan akhirnya sampai sekarang. Dan semoga makin banyak anak-anak muda yang tadi punya passion dan juga nggak gampang nyerah ya dok. Iya. Karena dokter aja dari daerah bisa di Jakarta, bisa survive. Kenapa yang lain nggak? Nggak bisa. Ya. Exactly. Semua bisa kok. Baik, terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunus Syaputra dan Dr. Ekles. Ya. Signing out. Have a good day. Bye-bye. God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.